Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto, dan di video ini saya mau sharing tentang bagaimana cara membuat konten animasi whiteboard yang bisa digunakan untuk konten cerita bergambar atau untuk sisipan atau ilustrasi di konten yang lainnya juga bisa. Jadi di sini saya akan sharing adalah dengan menggunakan VideoScribe, salah satu aplikasi untuk membuat animasi yang gampang dan hasilnya cukup bagus. Tapi VideoScribe ini nggak ada yang versi gratisnya ya. Kalaupun ada versi yang trial, versi gratis ini tapi nanti ada watermarknya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan nanti harus berbayar ya. Tapi bisa untuk latihan kita bisa menggunakan yang versi trial dulu. Dan kita bisa klik di sini try for free untuk menggunakan versi trialnya atau versi gratisannya. Nah, di sini kita akan membuat akun yang versi gratis ya, isikan nama, kemudian alamat email dan juga password. Lalu bisa create your free account. Kita akan membuat akun gratisnya dan kita nanti akan belajar atau menggunakan VideoScribe ini secara gratis ya. Nah, untuk menggunakan VideoScribe ini ada dua cara ya, bisa langsung menggunakan browser ya. Tinggal langsung gunakan di browser atau bisa diinstal di desktop. Oke, di sini saya akan gunakan yang versi browser saja, jadi nggak perlu install. Langsung saja saya akan klik ini, try VideoScribe for browser. Nah, kita akan dibawa ke halaman ini ya. Ini kita ditanya mau untuk apa gitu keperluannya, kita akan individual aja. Kemudian menggunakan VideoScribe sebagai hobi, sebagai pembelajaran aja, kemudian confirm ya. Ini terserah teman-teman diisi apa saja bisa. Dan kemudian di sini kita bisa menggunakan template yang disediakan oleh VideoScribe ya. Ada banyak template yang bisa kita gunakan kalau teman-teman mau langsung cepat membuatnya, tidak benar-benar dari halaman kosong. Dari template ini nanti kita bisa modifikasi untuk dibuat sesuai dengan keperluan kita. Tapi kalau mau membuat dari halaman kosong bisa kita klik ini ya, create a new project ya, create new project, kemudian berikan nama ya. Ini untuk percobaan aja. Kemudian rasionya mau 16:9 atau 1:1 atau 9:16 ya. Saya akan gunakan yang ini aja 16:9 untuk video YouTube misalnya. Kemudian tunggu sebentar. Oke, dan akan masuk ke halaman seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan teks, kemudian gambar, shape serta audio. Nah, kemudian di samping kirinya ini ada scene ya. Ini nanti untuk menunjukkan halaman-halaman yang kita buat. Jadi nanti akan ada beberapa halaman bisa. Dan di sini nanti ada di bagian bawah ini adalah elemen-elemen atau apa yang kita masukkan di sini, baik itu teks, gambar maupun shape. Nah, misalnya kita akan menambahkan teks, tinggal kita tambahkan saja di sini teks, lalu tuliskan teksnya di sini. Saya akan gunakan misalnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita atur juga teksnya, posisinya, lalu fontnya apa ya. Kita bisa gunakan seperti ini dan format fontnya, ukurannya dan juga warnanya tentu saja. Lalu untuk font ini juga kita bisa sesuaikan. Ini animasinya ya. Animasinya dengan menggunakan tangan ya. Ini kita pilih tangannya. Tangan yang mana gitu. Pakai yang ini misalnya. Dan kita bisa lakukan preview seperti ini. Ini preview dari untuk elemen ini aja. Kalau ini preview untuk semua projectnya. Nah, kalau ini preview untuk satu scene ini. Saya akan preview untuk teksnya saja, jadi akan gunakan yang ini. Nah, jadinya seperti itu ya. Teksnya dengan animasi tangan menulis. Kemudian kita bisa masukkan image di sini. Dan image ini bisa kita upload dari yang kita punya sendiri. Atau kita bisa gunakan image dari stok yang ada di sini ya. Ini dalam bentuk alfabet. Kemudian ini ada animals ya. Lalu beberapa pilihan yang lain ini bisa kita gunakan di sini. People misalnya. Coba saya masukkan yang ini. Dan ini jadinya seperti ini ya. Tapi ini kurang pas ya dengan ekspresinya. Selamat datang, tapi seperti ini. Nggak apa-apa, ini untuk latihan aja. Dan ini kita juga bisa buat animasinya lagi ya. Kalau kecepatannya atau durasinya mau seberapa lama, ini bisa kita sesuaikan. Oke, kemudian kita bisa lagi tambahkan shape ya. Misalnya kita membuat lingkaran, segitiga, atau persegi seperti ini. Ya, kita tambahkan lingkaran ini misalnya seperti ini. Kalau misalnya perlu gitu ya. Contohnya seperti itu. Dan kemudian ini bisa kita preview lagi dari satu scene ini ya. Satu scene berarti kita previewnya pakai yang ini. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian baru ininya, gambar orangnya ya.
dan juga shape-nya. Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan gambar lain yang dari komputer kita sendiri. Klik image ya, kemudian kita bisa upload yang punya kita sendiri. Oke, misalnya saya akan masukkan gambar saya ini, foto saya. Nah, seperti ini ya. Dan ini susunannya bisa kita ubah-ubah teman-teman ya. Susunannya bisa dirubah, kemudian ini ya, urutannya ini bisa kita sesuaikan. Misalnya yang muncul gambar saya dulu, kemudian baru ini, lalu ini gitu. Di sini untuk mengatur urutan dari elemen-elemen yang ada di sini. Sementara kalau di bagian kiri ini adalah untuk mengatur urutan dari scene-nya. Oke, saya akan preview untuk yang elemen ini. Jadinya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita perlu menambahkan scene baru, klik di sini. Di sebelah kiri ini ada tanda plus ya. Kita bisa buat scene baru atau halaman kosong seperti ini. Gitu. Dan kalau misalnya ini mau diduplikat bisa pakai yang ini ya, duplikat scene. Jadi ada dua scene ini, nanti tinggal kita modifikasi bagian scene yang hasil duplikasinya ini. Nah, tapi untuk versi yang trial ini memang ada watermarknya. Kalau kita jadikan video ya, jadi ini nggak bisa digunakan untuk video kita karena nanti tentu nggak bagus ya ada watermarknya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan bisa upgrade ya, di sini klik upgrade, kemudian nanti tinggal pilih saja pembayarannya mau yang per bulan atau per tahun. Kalau per bulan seperti ini $17,5, kalau misalnya langsung per tahun bisa di-upgrade ketemunya jadi $8 per bulan, nggak ada watermark dan juga bisa bikin project sebanyak mungkin, nggak ada batas, bisa download tanpa batas gitu. Oke, kemudian kalau ini sudah oke, teman-teman sudah bikin scene dan juga elemen-elemen sudah dimasukkan ya, lalu bisa diklik sharein untuk membuat videonya. Kita share, kemudian bisa kita download. Kalau mau di preview dulu bisa create preview link ya, kita bisa melihat previewnya tanpa mendownload. Tapi kalau mau di download, tinggal klik saja download. Lalu formatnya kita jadikan GIF atau MP4. Ya, kita pilih MP4, kemudian start download. Ya, dan ini sudah selesai ya, di render dan oke. Lalu kita ambil di file downloadnya seperti ini. Kita lihat hasil downloadnya. Hasilnya seperti ini ya, memang ada watermarknya, jadi ini nggak bisa langsung kita gunakan untuk yang versi trial ini. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan membuat konten seperti ini, bisa dengan inspirasi seperti channelnya Hajarwin ini ya. Ini beliau mengkombinasikan antara cerita bergambar seperti itu dengan whiteboard, kemudian juga ada video aslinya juga, dan juga gambar-gambar ilustrasi yang lain untuk menceritakan beberapa cerita. Dan di sini kalau saya lihat, beliau menceritakan sejarah dari beberapa produk gitu ya. Produk atau merek. Jadi kalau teman-teman mau membuat konten seperti ini, misalnya bingung mau bikin kontennya ceritanya apa, bisa gunakan bantuan ChatGPT juga. Jadi untuk menulis naskahnya, menulis ide ceritanya bisa gunakan ChatGPT. Tinggal teman-teman tuliskan saja di sini, kemudian disusun untuk menjadi naskah dan dibuatkan animasi whiteboardnya dengan menggunakan video scribe ini. Oke, jadi begitu ya teman-teman cara membuat animasi whiteboard dengan menggunakan laptop atau komputer dan menggunakan aplikasi video scribe. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.